जानती हूँ मैं कि वक्त देव नहीं होते तो पांडु पुत्रों की विजय नहीं होती. Semua orang pasti telah mengetahui kutukan yang diberikan oleh Gandhari kepada Krishna dalam film Mahabharata. Setelah kematian Duryodhana, perang Mahabharata antara para Pandawa dan Kurawa di Kuruksetra, kemenangan Pandawa sudah berada di tangan mereka. Gandhari bersedih melihat keluarga, anak dan kerabatnya terbaring di Kuruksetra. Ratapan Gandhari kepada Krishna sangat menyedihkan dan memilukan. Gandhari pun menumpahkan segala gejolak kesedihannya di hadapan Krishna di Kuruksetra. Berikut curahan hati Gandhari melihat kematian putra-putra dan wangsa Kuru di hadapan Krishna. Sebelum kita melanjutkan, support Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Berikut ratapan dan kutukan yang diucapkan oleh Gandhari di hadapan Krishna sehingga akhirnya seluruh wangsa Yadawa musnah oleh mereka sendiri. Cerita ini diambil dari Mahabharata, Stri Parwa, Stri Wilapa Parwa. Melihat Duryodhana, Gandhari, kehilangan akal sehatnya karena kesedihan, tiba-tiba jatuh ke bumi seperti pohon pisang yang tumbang. Segera sadar kembali, dia mulai menangis, berulang kali meratap keras saat melihat putranya terbaring di tanah kosong, berlumuran darah. Merangkul putranya, Gandhari mengeluarkan ratapan yang memilukan untuknya. Diserang kesedihan, dan dengan perasaan yang sangat gelisah, Ratu Kuru berseru, "Aduh, hai anakku." Terbakar oleh kesedihan, sang ratu membasahi tubuh putranya dengan air matanya. Ucapan Gandhari yang ditujukan kepada Krishna yang berdiri di dekatnya, dia berkata, "Pada malam pertempuran ini, wahai penguasa, yang telah memusnahkan ras ini, raja-raja terkemuka ini, wahai ras Vrishni. Dia berkata kepadaku, dalam pertempuran saudara ini, wahai ibu, doakan aku menang." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, saya sendiri mengetahui bahwa malapetaka besar telah menimpa kami. Aku mengatakan kepadanya, di sanalah kemenangan di mana kebenaran berada, tanpa diragukan lagi, memperoleh daerah-daerah yang dapat dicapai dengan penggunaan senjata dari langit. Bahkan ini adalah kata-kata yang kemudian saya katakan kepadanya. Saya tidak berduka untuk anak saya. Namun, saya berduka atas Dhritarashtra yang tak berdaya kehilangan teman dan kerabatnya. Lihatlah oh Madawa, putraku, prajurit utama, pemarah, terampil dalam senjata, dan tak tertahankan dalam pertempuran, terbaring bersama para pahlawan. Lihatlah pembalikan yang dibawa oleh waktu. Penghangus musuh yang dulu berjalan di depan semua orang yang dimahkotai sekarang terbaring di atas debu. Tidak diragukan lagi, Duryodhana yang heroik, ketika dia tidur di tempat tidur yang merupakan milik sang pahlawan, telah mencapai akhir yang paling tidak mungkin tercapai. Dia yang sebelumnya dikelilingi oleh raja-raja yang berlomba-lomba untuk memberinya kesenangan, sayangnya, dia, terbunuh dan terbaring di tanah, sekarang dikelilingi oleh burung bangkai. Dia yang dulunya dikipasi dengan kipas cantik oleh wanita cantik sekarang dikipasi oleh burung pemakan bangkai dengan kepakan sayapnya. Memiliki kekuatan besar dan kehebatan sejati, pangeran berlengan perkasa ini, yang dibunuh oleh Bimasena dalam pertempuran, tidur seperti gajah yang dibunuh oleh singa. Lihatlah Duryodhana, oh Krishna, terbaring di tanah kosong, berlumuran darah, dibunuh oleh Bimasena dengan gadanya. Orang berlengan perkasa yang dalam pertempuran telah mengumpulkan 11 Akshauhini pasukan. Oh Keshawa, sebagai akibat dari kebijakan jahatnya sendiri, sekarang telah dibunuh. Aduh, di sana pemanah hebat dan prajurit kereta perkasa itu tidur, dibunuh oleh Bimasena, seperti seekor harimau dibunuh oleh singa. Setelah mengabaikan Widura, seperti juga bapaknya sendiri, pangeran yang sembrono, bodoh, dan jahat ini telah meninggal dunia, sebagai akibat dari ketidakpeduliannya terhadap tradisi lama. Dia yang telah memerintah bumi, tanpa saingan, selama 13 tahun, sayangnya, pangeran itu, putraku itu, tidur hari ini di tanah kosong, dibunuh oleh musuh-musuhnya. Lihatlah, sekali lagi, pemandangan yang lebih menyakitkan daripada kematian putraku, pemandangan para wanita cantik ini menangis di samping para pahlawan yang terbunuh. Lihatlah, oh Krishna, Ibu Lakshmana, wanita berpinggul besar, dengan rambut acak-acakan, pasangan Duryodhana yang tersayang, menyerupai altar pengorbanan dari emas. Wanita tak bercela itu sekarang mencium kepala putranya yang berlumuran darah.
Sekarang, sekali lagi, wanita berpaha cantik itu dengan lembut mengusap tubuh Duryodhana dengan tangannya yang cantik. Pada suatu waktu dia berduka untuk tuannya dan di waktu lain untuk putranya. Pada suatu waktu dia memandang tuannya, di waktu lain memandang putranya. Lihatlah, Oh Madawa, memukul kepalanya dengan tangannya, dia jatuh ke dada pasangan heroiknya, Raja Kuru. Memiliki corak seperti benang bunga teratai, ia tetap terlihat cantik seperti bunga teratai. Putri malang itu sekarang menggosok wajah putranya dan sekarang wajah tuannya. Jika kitab suci dan Shruti benar, tanpa diragukan lagi, raja ini telah memperoleh keberkahan yang dapat dimenangkan dengan menggunakan senjata. Lihatlah, Oh Govinda, perisai-perisai yang dihiasi dengan ratusan bulan, panji-panji pancaran sinar matahari, jubah-jubah emas, dan kerah-kerah yang terbuat dari emas. Dan penutup kepala, putra-putraku, yang berserakan di bumi, berkobar-kobar dengan kemegahan seperti api pengorbanan yang telah dituang ke persembahan dengan mentega murni. Lihatlah putraku yang lain itu, Oh Madawa, dibunuh oleh Bima dengan gadanya, didorong oleh Drupadi dan ingatan akan kesengsaraannya pada saat pertandingan dadu. Berbicara kepada Putri Pancala yang memenangkan dadu di tengah-tengah pertemuan, Dushasana ini, yang berkeinginan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kakak laki-lakinya, juga kepada Karna, Oh Janardana. Oh Krishna, saya berkata kepada Raja Duryodhana, wahai putraku, singkirkan dari sisimu Syakuni yang murka. Ketahuilah bahwa paman dari pihak ibumu adalah jiwa yang sangat jahat dan sangat suka bertengkar. Usir dia tanpa penundaan, berdamailah dengan para Pandawa, hai anakku. Oh engkau yang kurang cerdas, tidakkah engkau mengira Bimasena dipenuhi amarah? Sayangnya, mengabaikan kata-kataku, dia memuntahkan racun kata-katanya pada mereka, seperti ular yang memuntahkan racunnya pada banteng, pada mereka yang telah ditusuk dengan anak panah kata-katanya. Di sana, Dushasana tidur, merentangkan kedua lengannya yang besar, dibunuh oleh Bimasena seperti seekor gajah perkasa oleh seekor singa. Bimasena yang sangat murka melakukan tindakan paling mengerikan dengan meminum darah musuhnya dalam pertempuran. Gandhari berkata, di sana, Oh Madawa, putraku Wikarna, yang dipuji oleh para bijaksana, terbaring di tanah kosong, dibunuh oleh Bima dan hancur berantakan. Telapak tangannya yang lebar, terbungkus pagar kulit, dan terluka oleh penggunaan busur yang terus-menerus, ditusuk dengan susah payah oleh burung nasar yang ingin memakannya. Wikarna yang muda, pemberani, dan tampan, oh banteng di antara manusia, dibesarkan dalam kemewahan dan pantas mendapatkan segala jenis kekayaan, sekarang tidur di tengah debu. Di sana, putraku Durmuha, pembantai gerombolan besar musuh terbaring di sana, dibunuh oleh Bimasena yang heroik dengan mematuhi sumpahnya. Lihatlah, oh Krishna, wajah putraku yang heroik itu, bahkan seperti itu. Bagaimana mungkin putraku itu dibunuh oleh musuh dan dengan demikian dibuat memakan debu? Lihatlah, oh pembantai madu, putra Dhritarashtra lainnya, Citrasena, yang terbunuh dan terbaring di tanah, pahlawan yang merupakan model dari semua pemanah. Dia muda dan tampan, dan selalu ditunggu dan dilayani oleh para wanita tercantik, putraku Vivinsati, oh Madhawa, tidur di sana, ternoda debu. Baju jirahnya telah ditusuk dengan panah. Terbunuh di tengah pembantaian, sayangnya, Vivinsati yang heroik sekarang dikelilingi dan ditunggu oleh burung nasar. Siapa lagi yang bisa menahan putraku Dusaha? Tubuh Dusaha yang diselimuti anak panah tampak gemerlap seperti gunung yang ditumbuhi karnikara berbunga. Dengan untaian emas dan baju zirahnya yang cerah, Dusaha, meskipun kehilangan nyawanya, tetap tampak cemerlang, seperti gunung api putih. Lihatlah, oh Krishna, kemegahan putra Arjuna itu, dari pahlawan dengan kekuatan yang tak terukur itu, Abhimanyu, tidak redup bahkan dalam kematian. Di sana, Putri Wirata, menantu dari pemegang Gandiwa, gadis cantik tanpa celah yang diliputi kesedihan saat melihat suaminya yang heroik, sedang larut dalam ratapan. Oh pahlawan, gadis itu sekarang sedang menatap tubuh pasangannya yang berlumuran darah. Melihat tuannya, oh Krishna, gadis itu menyapa Anda dan berkata, oh yang bermata teratai, pahlawan ini yang matanya mirip dengan Anda, telah dibunuh. Dia sangat mirip denganmu dalam ketampanan. Namun dia tidur di tanah, dibunuh oleh musuh, kepada tuannya sendiri. Gadis itu berkata lagi, engkau dibesarkan dalam segala kemewahan. Dulu engkau tidur di atas kulit rusaranku yang lembut.
Oh Krishna, para wanita dari keluarga kerajaan Matsya menyeret pergi utara yang menderita, bingung dengan semua tujuannya, sambil meratapi ketegangan ini. Wanita-wanita itu menyeret utara yang menderita, mereka sendiri masih lebih menderita daripada gadis itu, menangis dan meratap keras saat melihat Wirata yang terbunuh. Gandhari berkata, kemudian karena yang perkasa, pemanah hebat itu, berbaring di tanah. Dalam pertempuran dia seperti kobaran api. Api itu, bagaimanapun, sekarang telah padam oleh energi Partha. Lihatlah, karena telah membunuh banyak Atiratha, kini bersujud di tanah kosong, dan berlumuran darah. Penuh amarah dan memiliki energi yang besar, dia adalah pemanah yang hebat dan prajurit kereta yang perkasa. Dibunuh dalam pertempuran oleh pengguna Gandiwa, pahlawan itu sekarang anak-anakku, para prajurit kereta perkasa itu, karena takut pada Pandawa, bertempur, menempatkan Karna di depan mereka, seperti kawanan gajah dengan pemimpinnya di depan. Wanita itu, ibu dari Sushena, sangat menderita dan menangis sedih, jatuh pingsan, kehilangan akal sehatnya, saat melihat Karna yang berlengan perkasa dan pemberani tersungkur di bumi, dengan pinggangnya masih dilingkari dengan ikat pinggang emas. Gandhari berkata, lihatlah di sana Shalya, paman dari pihak ibu sendiri dari Nakula, terbunuh dalam pertempuran, dibunuh oleh Yudhishthira yang saleh dan berbudi luhur. Prajurit, penguasa Madra, sekarang terbaring, kehilangan nyawa. Ketika dia menerima kemudi kereta Karna dalam pertempuran, dia berusaha meredam kehebatan Karna untuk memberikan kemenangan kepada putra-putra Pandu. Lihatlah di sana, orang berlengan perkasa ini, setelah melawan Dananjaya, putra Pritha, dan membuatnya terjepit, akhirnya dibunuh oleh musuhnya. Dia yang tidak ada bandingannya di bumi dalam kepahlawanan dan energi, yang mencapai prestasi mengerikan dalam pertempuran, Bhisma, terbaring di sana, kehilangan nyawa. Lihatlah putra Shantanu, oh Krishna, pejuang sinar matahari itu, terlentang di bumi, seperti matahari sendiri yang jatuh dari Cakrawala pada akhir yuga. Setelah menghanguskan musuhnya dengan api senjatanya dalam pertempuran, pejuang gagah berani itu, matahari di antara manusia, oh Keshawa, telah terbenam seperti matahari yang sesungguhnya di malam hari. Lihatlah pahlawan itu, oh Krishna, yang dalam pengetahuan tugasnya setara dengan Dewapi sendiri, sekarang terbaring di tempat tidur anak panah, begitu layak menjadi pahlawan. Gandhari melanjutkan, lihatlah putra Somadatta, yang dibunuh oleh Yuyudana, dipatuk dan dicabik-cabik oleh sejumlah besar burung. Di sana ibu dari Burisrawa, wanita tanpa cela itu, diliputi kesedihan, berbicara kepada tuannya Somadatta. Sayangnya, Satyaki melakukan tindakan yang lebih berdosa lagi, karena dia mengambil nyawa orang yang jiwanya terkendali saat duduk menjalankan sumpah doa. Di sana Sangkuni yang perkasa, pemimpin Gandharwa, yang memiliki kehebatan yang tidak dapat ditandingi, telah dibunuh oleh Sahadewa. Dahulu, dia dikipasi dengan sepasang kipas berbatang emas, sekarang, bentuk sujudnya sedang dikipasi oleh burung-burung dengan sayap mereka. Seorang ahli tipu muslihat, dia telah mengalahkan Yudhishthira di majelis dengan kekuatan penipuannya dan memenangkan darinya kerajaannya yang luas. Putra Pandu, bagaimanapun, sekarang telah memenangkan nafas hidup Sangkuni. Lihatlah, oh Krishna, sejumlah besar burung sekarang duduk di sekitar Shakuni. Seorang ahli dadu, sayangnya, dia telah memperoleh keterampilan itu untuk menghancurkan anak-anakku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Gandhari, kehilangan akal sehatnya karena kesedihan, jatuh ke bumi, melepaskan ketabahannya, dia membuat indranya terbius oleh kesedihan. Dipenuhi dengan murka dan kesedihan atas kematiannya putra-putranya, Gandhari, dengan hati gelisah, menganggap setiap kesalahan berasal dari Kesawa. Gandhari berkata, lihatlah para keturunan Pandawa dan Dhartarashtra, oh Krishna, semuanya telah dibakar. Sementara mereka dimusnahkan, oh Janardana, mengapa Anda acuh tak acuh terhadap mereka? Anda mampu mencegah pembantaian ini, karena Anda memiliki jumlah yang besar pengikut dan kekuatan yang besar. Anda memiliki kemampuan, dan Anda memiliki kekuatan untuk membawa perdamaian. Karena dengan sengaja, hai pembunuh Madhu, Anda acuh tak acuh terhadap pembantaian universal ini, oleh karena itu, hai yang berlengan perkasa, Anda harus menuai buah dari tindakan ini. Dengan sedikit pahala yang saya peroleh dengan menunggu suami saya dengan patuh, dengan pahala yang begitu sulit diperoleh, aku akan mengutukmu, hai pemegang cakram dan gada.
Karena Anda acuh tak acuh terhadap para Kuru dan Pandawa ketika mereka saling membunuh, maka, oh Govinda, mereka akan menjadi pembunuh kerabat mereka sendiri. Pada tahun ke-36 sejak ini, hai pembunuh madu, setelah pembantaian sanak saudara, teman, dan putramu, engkau akan binasa dengan cara menjijikkan di hutan belantara. Para wanita dari rasmu, yang kehilangan putra, kerabat, dan teman, akan menangis dan terus menangis bahkan seperti para wanita dari ras Barata ini. Mendengar kata-kata ini, Basudewa yang berjiwa tinggi, berbicara kepada Yang Mulia Gandhari, mengatakan kepadanya kata-kata ini, dengan senyum tipis. Tidak ada seorang pun di dunia ini, kecuali diriku sendiri, yang mampu memusnahkan para Vrishni. Aku ketahui ini dengan baik. Saya berusaha mewujudkannya. Dalam mengucapkan kutukan ini, hai engkau yang memiliki sumpah yang sangat baik, engkau telah membantuku dalam menyelesaikan tugas itu. Vrishni tidak mampu dibunuh oleh orang lain, baik itu manusia atau dewa ataupun danawa. Para Yadawa, oleh karena itu akan jatuh dengan tangan satu sama lain. Setelah dia dari ras Dasharha mengucapkan kata-kata ini, para Pandawa menjadi tercengang. Dipenuhi dengan kecemasan, mereka semua menjadi putus asa dalam hidup mereka. वसुदेव नहीं होते तो पांडु पुत्रों की विजय नहीं होती। वासुदेव को क्यों सम्मान दिया जा रहा है? वासुदेव का तो कोई अधिकार ही नहीं है सम्मान का, तो क्यों हमारे पास ऐसा भयानक नृत्य करवाया तुमने? कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा